Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Hadirin dan hadirat, santri, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa duduk di malam Ahad ini, dan pembahasan di malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang salah satu daripada keimanan kita kepada yaumul akhir. Kita beri tema perjalanan di padang mahsyar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan ini penting sekali karena beriman kepada hari akhir itu membawa pengaruh kepada kepribadian seorang muslim. Orang kalau yakin bahwa ada kehidupan setelah kematian dan ada balasan pada setiap perbuatan, maka insya Allah dia terlahir menjadi orang-orang yang baik. Bagaimana hal ikhwal, kondisi setelah kematian? Kita mulai dengan bercerita tentang hal ihwal hari kiamat dulu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan adanya kiamat itu mencakup 5 rukun yang disebut dengan arkan yaumil qiyamah. Yang pertama, beriman dengan adanya kematian, bahwa setiap manusia itu pasti mati. Yang kaya mati, yang miskin mati, pejabat mati, rakyat pun mati. Kita lihat raja-raja yang dulu congkak-congkak pun mati. Maka kematian itu sebuah kepastian, dan kematian itu kiamat yang pasti terjadi. Rasul yang mengatakan, idza mata ahadukum qamat qiyamatuhu. Kalau meninggal salah seorang di antara kalian berarti tegak kiamat kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua, alam barzah, bahwa setiap manusia akan mengalami alam barzah. Alam barzah itu alam kubur. Dan di alam kuburan itu ada 4 peristiwa. Pertama, himpitan kuburan. Yang kedua, fitnah kuburan. Yang ketiga, azab kubur. Ataupun yang keempat, nikmat kubur. Itu 4 peristiwa yang akan berlaku dalam kuburan. Kemudian yang ketiga, al-hasyru atau al-ba'tsu wal hasyru. Kebangkitan, kemudian manusia akan berkumpul di padang mahsyar. Semua manusia sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati akan dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian yang keempat, adanya hisab. Semua manusia pasti dihisab.
Kecuali ada orang-orang yang memang dikecualikan lolos dari hisab, siapa mereka nanti dijelaskan. Dan yang terakhir, yang kelima, adanya jaza, balasan. Imma ilal jannah, menuju sorga, wa imma ilan nar, menuju neraka. Inilah pembahasan kita 5 poin yang kita sebut dengan perjalanan padang mahsyar. Taib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kiamat, kiamat itu sesuatu yang mengerikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan nama kepada hari kiamat itu. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebut nama hari kiamat itu dengan Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu artinya suara yang bisa menghancurkan gendang telinga. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan Al-Yaumul Akhir, karena memang mengakhiri seluruh kehidupan dunia. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan Yaumul Ba'thi, hari kebangkitan. Karena pada sangkakala yang kedua manusia dibangkitkan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutnya Yaumul Khuruj, karena manusia akan keluar dari kubur-kubur mereka. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutnya Yaumuddin, hari pembalasan, Maliki Yaumiddin. Karena memang setelah kematian ada balasan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutnya As-Sakhah. Sakhah itu artinya teriakan yang sangat keras sekali, yang bisa memecahkan gendang-gendang telinga dan menakutkan jiwa. Terkadang Allah menyebutnya dengan kalimat At-Tammatul Kubra. At-Tammatul Kubra. Terkadang menyebutnya dengan Al-Ghashiyah. Makanya ada surat namanya Al-Ghashiyah. Terkadang disebut Yaumul Hisab, Al-Waqi'ah, kemudian Yaumul Wa'id, Yaumul Jam'i, Al-Haqqah, Yaumut Talaq, Yaumut Tanad, dan banyak lagi istilah-istilah, nama-nama yang semakna, yang menunjukkan bahwa nama-nama itu menunjukkan adanya kiamat. Dan orang Arab ketika memberi satu peristiwa dengan banyak nama menunjukkan peristiwa itu maha dahsyat. Taib. Kapan terjadi kiamat? Terjadinya kiamat itu kalau seluruh tanda-tanda kiamat Allah munculkan. Di sana ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat besar. Kalau tanda-tanda kiamat kecil itu kadang muncul, kadang tenggelam. Tetapi kiamat besar kalau sekali muncul tidak mungkin dihentikan. Akan terus seperti itu, ganti ini, hilang ini, ganti itu, hilang itu, ganti yang lain. Pamannya turunnya khurujud Dajjal, munculnya Dajjal. Dajjal belum mati, Isa sudah turun. Kemudian Isa membunuh Dajjal. Isa belum meninggal, keluar Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Isa bin Maryam meninggal dunia, muncul dukhan, asap tebal di langit. Setelah dukhan, matahari terbit dari arah barat. 3 hari matahari terbit dari arah barat, tiba-tiba kemudian muncul lagi dabatun minal ar, binatang bumi yang melata yang bisa bicara. Kemudian setelah itu muncul gempa dari arah timur, dari arah barat, dari jazirah Arab, sampai kepada api yang keluar dari Adan menggiring manusia menuju Syam. Disitulah kiamat dibangkitkan. Dan kiamat dibangkitkan itu dimulai dengan suara Israfil meniup trompetnya, sangkakalanya. Ada yang mengatakan bahwa Israfil meniup sangkakala itu 3 kali. Tiupan kejutan yang pertama,
tiupan kematian yang kedua, dan tiupan kebangkitan yang ketiga. Tapi pendapat yang kuat wallahu a'lam bahwa tiupan itu cuma 2 kali. Tiupan pertama, tiupan kejutan dan kematian. Tiupan kedua, tiupan kebangkitan. Lah ketika Israfil meniupkan trompet itu, maka yang pertama kali meninggal adalah orang yang sedang memperbaiki tempat minum unta. Tiba-tiba pingsan kemudian mati. Kemudian disusul orang-orang yang di jalan-jalan, di pasar-pasar, di rumah-rumah. Kemudian disusul dengan bangsa jin, bahkan para malaikat. Semua akan diwafatkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada tiupan yang pertama. Lah setelah tiupan yang pertama ada namanya tiupan yang kedua, nafkhatus tsaniyah. Berapa jaraknya antara tiupan pertama ke yang kedua? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa jarak tiupan pertama ke kedua itu 40. Tanpa menyebutkan 40 harikah, 40 bulankah, 40 tahunkah, wallahu a'lam. Tapi dari tiupan pertama ke tiupan kedua itulah terjadi kehancuran alam semesta. Di mana Allah Subhanahu wa taala menggempakan bumi idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi Allah gempakan. Di tengah-tengah dua tiupan itu Allah Subhanahu wa taala meluapkan air lautan ke daratan. Wa idzal biharu sujjirat. Ketika kemudian lautan itu dinyalakan kemudian ditumpahkan ke daratan seperti tsunami. Kemudian di antara 2 tiupan itu Allah Subhanahu wa taala gulung langit. Allah jatuhkan bintang-bintang. Wa idzan nujumun tasharat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hancurkan gunung, bukit, lembah sehingga alam semesta betul-betul hancur sehancur-hancurnya. Ketika itu tidak ada manusia, tidak ada jin, tidak ada malaikat. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Limanil mulkul yaum." Limanil mulkul yaum. Kalian tahu kekuasaan ini milik siapa? Tidak ada yang jawab. Karena tidak ada makhluk yang berakal yang hidup. Maka Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahar. Kekuasaan itu milik yang satu, yang maha perkasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ikhwatu fiddin, manusia yang sekarang hidup di permukaan bumi, anggaplah 7-8 miliar. Satu dunia itu. Tetapi makhluk yang sudah dikubur, manusia yang sudah dikubur sejak Adam sampai hari ini, jumlahnya bukan miliaran lagi, bisa triliunan. Artinya orang yang dikubur itu jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan orang yang hidup hari ini. Saat tiupan yang pertama, yang akan merasakan hanyalah orang-orang kafir. Orang yang beriman tidak akan merasakan tiupan yang pertama. Karena sebelum Allah Subhanahu wa taala merintahkan Israfil untuk meniup moncong itu, moncong sangkakala itu, maka orang-orang yang beriman walaupun punya iman hanya sebiji zarah, diwafatkan dengan dikirim angin yang sangat dingin menyentuh ketiak-ketiak orang-orang ini, kemudian Allah wafatkan. Sehingga tidak ada yang hidup kecuali orang yang paling buruk dari orang-orang kafir. Disitulah Rasul mengatakan, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali ditimpakan kepada manusia yang paling buruk dari orang-orang kafir. Artinya tiupan pertama tidak mungkin dirasakan orang yang beriman, karena orang yang beriman sudah meninggal semua. Tetapi tiupan yang kedua, baru akan dirasakan semua orang. Mau mukminnya, mau kafirnya, mau munafiknya, semua akan merasakan. Mulai orang hidup di zaman Nabi Adam sampai yang terakhir mati, semua akan merasakan tiupan yang kedua. Karena tiupan yang kedua itu disebut tiupan kebangkitan. Karena manusia akan dibangkitkan, akan keluar dari kubur-kubur mereka. Ustadz, bagaimana orang yang dikubur itu kan sudah dagingnya pun tidak ada, terkadang tulang belulangnya sudah hancur, apalagi sudah berabad-abad yang silam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka? Dari mana Allah bangkitkan mereka? Allah bangkitkan mereka dari tulang ekor.
Setiap manusia itu punya tulang ekor. Tulang ekor tidak akan dihancurkan. Dari situ Allah bangkitkan manusia. Dari tulang ekornya itu. Dan Allah lebih mudah membangkitkan kedua kalinya dibandingkan pertama kali menciptakan. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan kami keluarkan beban-beban isi perut bumi dilempar ke permukaan. Maksudnya jasad-jasad manusia yang sudah mati ratusan tahun bahkan ribuan tahun itu semua dilempar ke permukaan. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan kami keluarkan beban-beban berat bumi dilempar ke permukaan. Maksudnya manusia yang sudah meninggal. Lah setelah kemudian manusia dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, disitulah Allah lesatkan ruh dari setiap tempat ke jasadnya masing-masing. Kalau ruhnya orang yang beriman diletakkan di Iliyin, kalau ruhnya orang kafir diletakkan di Sijin. Karena di antara makhluk yang tidak hancur saat kiamat itu salah satunya ruh, tidak hancur. Yang tidak hancur saat kiamat itu satu arasy tidak akan hancur. Kemudian lauhil mahfud tidak akan hancur. Kemudian kursi tidak akan hancur. Kemudian ruh tidak akan hancur. Hah? Abu Bakar? Apa pula Abu Bakar? Antum? Abu Lahab sama Abu Jahal? Antum? Abu Lahab sama Abdul Muthalib? Bukan Abdul Muthalib. Antum? Sama Abu Thalib. Abdul Muthalib. Dah, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.